Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Bagaimana berkhotbah kepada mereka yang ada di dalam kesedihan? Tentunya mereka yang mengalami krisis, ada di dalam kondisi hati yang sangat rapuh, yang hancur, dan bahkan mereka yang tidak siap mungkin menerima khotbah kebenaran firman Tuhan, tapi tentunya Tuhan bisa hadir melalui firman-Nya, dan Dia hadir. Lalu bagaimana kita sebagai hamba-hambanya, pewarta firman Tuhan, dapat memberikan keheningan jiwa kepada mereka yang sedih melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, bersama dengan saya ada sahabat saya, Pendeta Beni Solihin Demin, yang setia menjadi tamu di Ngopas dan terus memberikan masukan-masukan yang berharga kepada para pendengar dan penonton Ngopas. Saya ingin memberikan salam dulu ke Pak Beni. Pak Beni, selamat datang kembali di Ngopas. Apa kabar, Pak? Kabar baik, selamat bertemu Pak Kian. Semoga Ya. baik-baik saja. Ya, terima kasih Pak Beni. Pak Beni, kira-kira aktivitas Bapak apa saja nih Pak akhir-akhir ini Pak, yang membuat Bapak excited, yang membuat Bapak semangat, apa nih Pak kalau boleh bagikan kepada kami? Ya, saya menyapa dulu para pendengar yang dikasihi Tuhan. Aktivitas saya seperti biasa saja mengelola Indonesia Preaching Ministry. Dan terakhir kemarin, seminggu yang lalu kami baru menghabiskan sebuah Zoominar yang berjudul Khotbah yang Menggerakkan. Unsur patos di dalam sebuah khotbah. Sangat-sangat menarik dan begitu banyak pertanyaan, cukup menggairahkan para peserta. Hampir 200 peserta hadir di Zoominar itu. Selama 2 malam kami menggumuli. Saudara, kami telah menyelesaikan di Indonesia Preaching Ministry dalam setahun ini barangkali 5 topik. Lalu juga intensive preaching class, itu tempat preaching class yang on-site. Memang tempatnya selalu di Batu, di sebuah hotel yang nyaman sekali. Selama 5 hari 5 malam bergumul di sana. Nah, itu pesertanya cuma 12 orang setiap kali. Dan kemarin kami telah menyelesaikan 6 intensive preaching class selama setahun. Puji Tuhan, Tuhan berkat. Dan saya senang sekali. Begitu Pak Kian kira-kira. Baik. Terima kasih Pak Beni. Pak Beni, kalau yang dari 12 orang itu yang datang ke Batu, rata-rata dari mana saja Pak mereka Pak? Itu interdenominasi. Betul-betul beragam. Umurnya juga beragam dan menjadi kekayaan. Biasanya 5 hari bertumpul, udah seperti saudara itu. Indah sekali. Dari jam sampai jam 8:30 malam. Kami menggumuli tentang preaching dan juga ada prakteknya. Hanya siang, habis makan siang kami istirahat 3 jam. Cukup segar. Baik. Wow. Saya rasa teman-teman buat yang tertarik bisa menghubungi Indonesian Preaching Ministry untuk bisa bersama-sama mungkin memikirkan atau mungkin ikut serta di dalam acara-acara tersebut begitu ya. Walaupun yang di Batu ini hanya 12 orang ya Pak ya, kelihatannya kapasitasnya. 12 orang. Betul. Wah, tempat terbatas, saudara-saudara. Iya. Pak Beni, pada hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana berkhotbah kepada mereka yang mengalami kesedihan. Nah, kalau misalnya kita batasi nih Pak pembicaraan kita, sebetulnya mereka yang mengalami kesedihan, apa yang ada di kepala Pak Beni nih pada saat ini? Siapa mereka? Nah, begini Pak Kian dan saudara sekalian, orang-orang yang mengalami kesedihan itu selalu ada di kebaktian kita saat kita berkhotbah. Dalam pikiran saya, orang-orang yang sedang mengalami kesedihan itu macam-macam sebab. Bisa jadi kedukaan karena orang yang dikasihinya telah pergi atau berpulang. Itu satu problem besar bagi orang-orang yang sungguh-sungguh merasa ditinggalkan. Apalagi orang yang meninggalkan itu tulang punggung, kekasih, papa, mama, atau anak tercinta, atau juga orang yang betul-betul disayangi. Tapi bisa juga kalau bagi anak-anak muda, kesedihan itu bisa berarti putus
cinta dengan orang yang dikasihi, yang Ya. sudah dijalin begitu rupa, yang sudah Hmm. mau menikah. Hmm. Nah, cinta itu nggak gampang Hmm. move on. Ya. Nah, Ya. lalu bisa juga karena eh, katakan vonis dokter terhadap Hmm. kesakitannya. Bisa Hmm. jadi yang divonis adalah terminal illness. Hmm. Wow, itu berat sekali menjalaninya. Bisa Ya. jadi Ya. kesedihan itu muncul karena katakan kalau pembisnis mengalami kepailitan. Hmm. 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 Atau kalau karyawan mengalami pemberhentian kerja. Nggak Hmm. mudah. Kalau Hmm. student itu mengalami kegagalan studi. Aduh, Pak Kian, orang-orang seperti ini Ya. selalu ada tiap minggu di gereja kita. Hmm. Itu Hmm. yang saya maksudkan dengan kesedihan. Baik. Wow, ini sesuatu yang umum kelihatannya ada di dalam setiap waktu, segala waktu, dan juga hampir di segala tempat tentunya. Dan kita harus berhati-hati tentunya untuk kita berkhotbah kepada mereka yang mengalami atau sedang mengalami hal ini. Jadi dengan kata lain, ini kelihatannya secara default kita harus berhati-hati ya Pak ya, karena kata Pak Beni itu selalu ada di mana-mana dan juga Iya, di dalam segala waktu. iya. Sebetulnya saya ingin mengatakan lebih dari berhati-hati, kita harus berbelas kasihan, Pak Kian. Hmm. 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 Orang-orang ini ada dan orang-orang ini butuh sesuatu. Tapi Hmm. terkadang kita nggak mau tahu Ya, ya, kamu ada atau enggak. Saya mau bicara topik ini gitu loh. Dan topiknya jauh sekali dari timur sampai barat, sejauh betul, itu. betul, ya, ya, dan Itulah. apalagi ini topik-topik titipan daripada sinode atau daripada gereja ya Pak ya, yang mengundang Iya, kita berkhotbah. iya. Ya, ya, ya. Baik Pak Beni. Nah, apakah orang-orang seperti itu menurut Bapak adalah orang-orang yang perlu mendengar kebenaran firman Tuhan? Jadi seringkali banyak orang yang sedih di sekeliling kita, tetapi mungkin mereka merasa bahwa mereka tidak siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tetapi apakah menurut Pak Beni kita harus berkhotbah kepada orang-orang yang mengalami kesedihan tersebut? Nah, orang-orang ada macam-macam motif orang datang Hmm. ke gereja. Hmm. Yang pertama karena sosialisasi, teman-temannya Ya. ada di gereja, di Mhm. komisi misalnya. Mhm. Yang kedua, eh, ya karena udah kebiasaan, memang dari kecil harus ke gereja, harus ibadah. Tapi Mhm. ada orang-orang juga yang sangat merindukan firman. Mhm. Ya, ini Mhm. orang-orang yang dewasa. Mhm. Ada juga orang-orang yang memang membutuhkan kekuatan penghiburan karena mengalami kesedihan. Hmm. 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 Orang seperti ini ada selalu di dalam kebaktian kita. Hmm. Dan saya bayangkan ketika mereka datang lalu duduk di ruang kebaktian, nutup mata dan berdoa, dia berkata, Tuhan, Hmm. berkata-katalah kepada aku. Hmm. Hmm. Kenapa? Butuh penghiburan, dia butuh kekuatan. Hmm. Akhirnya khotbah yang kepada orang-orang yang mengalami kesedihan ini Hmm. seharusnya bisa memulihkan, Hmm. Hmm. restorasi dia. Hmm. Lalu dia dikuatkan lagi dan Hmm. kembali lagi menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Itu Hmm. tujuan berkhotbah kepada orang-orang yang mengalami kesendirian atau Hmm. kesepian, Hmm. Hmm. Iya, penderitaan, begitu. betul, betul. Dan yang luar biasanya orang-orang ini ada yang kebanyakan mungkin yang datang ke gereja itu yang rindu ya Pak ya, betul-betul Iya, untuk mendapatkan siraman firman tersebut atau merindukan Tuhan berbicara kepada dia melalui pengkhotbahnya mungkin. iya. Hmm. Ya. Nah, saya Ah, bayangkan begini Pak Kian, ya. kalau orang-orang ini sangat membutuhkan sapaan, firman yang mendatangkan kekuatan, Ya. eh, memberikan dia ketegakan iman kembali, dan dia tidak Hmm. dapati selama 1 bulan. Hmm. 4 kali dia datang, nggak pernah menyentuh sedikit pun tentang kebutuhan dia, Hmm. kesedihan dia, kesendirian dia. Hmm. Akhirnya dia pulang dengan kekecewaan kan. Hmm. Lalu Hmm. bahasa yang biasa dipakai adalah Hmm. Tuhan nggak ngomong apa-apa dengan aku. Hmm. Lalu dia Hmm. coba pergi ke gereja lain. Hmm. Dan kebetulan firmannya berbicara tentang itu. Dia akan Hmm. pindah ke sana. Hmm. Hmm. Baguslah kalau pindah masih Hmm. sama-sama dalam areal kerajaan Bapa surgawi. Ya. Tapi kalau dia sudah berkata, buat apa ya datang ke gereja? Tuhan nggak Hmm. ngomong apa-apa dengan aku. Hmm. Tuhan nggak peduli dengan dengan Hmm. aku.
lalu meninggalkan iman Kristen. Ini yang buat saya prihatin deh kalau terjadi seperti ini. Baik, baik. Memang ini diperlukan sebuah keunikan atau kemampuan atau skill tertentu nih Pak. Maksudnya untuk bisa berkhotbah yang betul-betul berbicara terutama kepada mereka yang sedang mengalami hal-hal yang sulit atau kesedihan ini. Nah, menurut Pak Beni kira-kira hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh para pengkhotbah terutama untuk berbicara atau untuk berkhotbah khususnya kepada mereka yang mengalami kesedihan ini? Nah, saudara, saya ingin mulai ya. Pertama-tama, saya ingin kita, para hamba Tuhan, para pengkhotbah, yang pertama-tama mempunyai perasaan belas kasihan dulu. Seperti Yesus tuh melihat orang yang lelah, terlantar, dia berbelas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi seolah-olah waktu dia lihat domba-domba, orang yang terlantar, itu benar-benar jadi persoalan dia. Dia bisa menempatkan posisinya di domba-domba itu. Nah, yuk pada waktu kita menyusun tema, ada gak belas kasihan mengingat orang-orang seperti ini? Tentu kita tidak tiap minggu berkhotbah tentang memberi kekuatan, penghiburan, tapi sebulan sekali lah. Dan 4 kali itu kita harus mempunyai khotbah-khotbah yang menghibur mereka, memberi kekuatan untuk mengatakan Allah peduli, Allah tidak pernah meninggalkan engkau, Allah sedang bekerja dalam hidupmu, sabarlah, tenanglah, rasakanlah kasihnya, begitu. Walaupun mujizat tidak terjadi, kasihnya tidak pernah berhenti. Nah, khotbah-khotbah seperti itu sebulan sekali munculkanlah. Bahkan saya ini ya, Pak Kian ya, saya berani berkata, khotbah topik apapun ya selama 4 kali berturut-turut, di terakhirnya harus bisa kita mengkhotbahkan dengan topik yang 1 bulan itu, topik besar, harus bisa kita menyampaikannya untuk mendatangkan kekuatan. Bahkan topik yang sulit misalnya Allah Tritunggal, kita harus bisa mendemonstrasikan pada akhirnya topik Allah Tritunggal itu sangat menghibur kita, sangat memberikan kekuatan. Allah Tritunggal itulah Allah yang sebetulnya tidak pernah meninggalkan kita. Nah, contoh saja, ya itu keyakinan saya. Nah, lalu tentu saja hal-hal lain perlu kita sadari. Kenapa sih selain belas kasihan ya, kita harus mengkhotbahkan khotbah-khotbah yang bagi orang-orang yang kesepian, yang menderita, yang sedih. Alkitab kita itu penuh kisah-kisah sedih. Kisah-kisah yang dialami baik oleh Ayub, waduh memilukan sekali. Lalu tokoh-tokoh, para nabi, para raja, pemazmur. 40% mazmur itu berisi mazmur ratapan. Kalau baca pilu sekali, rasa ditinggalkan Tuhan, jujur mereka. Dalam ketakutan, dalam kekurangan, dalam kesepian, mereka menjerit pada Allah. Lalu kalau kisah-kisah seperti Sarah, Ribka, Rahel, Hana, saudara bisa lihat ini orang-orang yang mengalami tekanan, perasaan kena mental, lalu mereka ngadu pada Tuhan. Dan yang luar biasa, kalau kita pergi ke perjanjian baru, bukan cuma para murid, Yesus sendiri mengalami kesendirian, kesepian, penderitaan, sampai Paulus, sampai gereja Kisah Para Rasul. Wow. Tapi bersamaan dengan kesedihan itu, penghiburan Tuhan tidak kurang-kurang, bukan? Betul. Nah, ayo pertama-tama kita taruh hati kita sebagai gembala sayang sama domba. Tidak cuma memukuli domba itu, tidak cuma ayo lompat, kamu kuat. Ayo, pukulan ini akan memberikan kamu kekuatan. Enggak gitu. Emang dombanya lagi lemah, ayo diangkat. Ayo dibopong, ayo dikatakan jangan takut, aku beserta dengan kamu. Nah, lalu juga lihatlah Alkitab penuh dengan penghiburan. Saya mau sampai di sini dulu, Pak Kian, sebelum saya lanjut dengan betul. hal yang lain.
Dan menarik sekali kalau misalnya kita melihat bagian-bagian tersebut, itu adalah sesuatu yang berbicara kepada orang-orang yang memang ada menjadi bagian daripada konteks yang ada di dalam Alkitab. Tetapi juga mungkin apakah contoh real kepada si pengkhotbah itu juga tidak harus malu-malu untuk ditampilkan begitu ya Pak ya. Seringkali kita sebagai Betul, pengkhotbah melihat bahwa, waduh, penderitaan saya sepertinya nggak sehebat Ayub begitu, dan saya jadi malu dan minder untuk menampilkan penderitaan saya. Tetapi bagaimana Pak Beni melihat hal ini gitu loh, untuk menampilkan sendiri secara original apa yang menjadi penderitaan yang dialami oleh pengkhotbah? iya, betul Pak Kian. Jadi salah satu pendekatan yang sangat katakan efektif Hmm, untuk menyentuh perasaan orang-orang yang kesepian, kesedihan, hmm, yang sedang mengalami problema yang dia rasa orang tidak mengerti adalah pengkhotbah berani menceritakan tentang hmm, kesendiriannya, kesepiannya, hmm, kesedihannya, begitu loh. hmm, 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 hmm. Bahwa kita juga para pengkhotbah ini rentan. Ya, Kita bukannya orang yang selalu beriman luar biasa, lalu imannya dari plastik, dibanting-banting juga nggak pecah. Ya sekali dibanting juga kita sakit kok. hmm, hmm, Kita ya, orang-orang rentan yang sama-sama kita bisa mengeluh, Tuhan di mana Engkau? ya, ya, Nah, pendekatan seperti ini membuat, oh, orang yang sedang mengalami kesepian atau kesedihan itu merasa, eh, ternyata Pak Pendetaku, Bu Pendetaku sama ya, begitu. hmm, hmm, Hanya kita mengisahkan, ini bukan mengeksploitasi perasaannya, atau membuat kita nanti jadi hero setelah itu. hmm, Bukan. hmm, Tapi kita harus mengatakan ini bagian yang Ayub juga alami kok. hmm, Paulus juga alami kok. hmm, Paulus hmm, berkata, aku ngerti apa artinya kelaparan, kurang minum, hmm, terkatung-katung di tengah hmm, laut. Ih, sama, bahkan lebih lagi. hmm, Ya, hmm, hidup dalam penjara. Tapi nanti lihat titik baliknya. Bahwa mereka dihibur Tuhan, dikuatkan Tuhan, hmm, berpengharapan selalu pada Tuhan. hmm, Jadi sangat natural lah hmm, kita mengisahkan tentang kerentanan kita. hmm. Ya. Ya, tapi tentu ada batasnya, bukan untuk menunjukkan pada akhirnya kita hebat, bukan sama sekali. Betul. Dan seringkali justru hal-hal yang dialami oleh si pengkhotbah belum tentu sudah mengalami solusi seperti apa yang dialami oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Betul nggak, Pak? Jadi Ya, seringkali pergumulan yang dialami oleh si pengkhotbah itu sedang masih di dalam work in progress, begitu loh dikatakan. Kalau misalnya dia sendiri masih belum menemukan sebuah jawaban atau sesuatu kekuatan dari Tuhan, tetapi itu pun juga tidak apa ya, Pak, ya, ditampilkan kalau misalnya memang perlu. iya betul. Hmm, hmm, Itu realita hidup ya. Terkadang ya, kita berharap sama Tuhan, Tuhan memberi kekuatan. Tapi apakah jawaban persoalan kita selesai? Bisa ya, jadi nggak selesai. ya, Seperti ya, orang kanker, terus berdoa sama Tuhan, tahu sih yakin disembuhkan. Pada ya, akhirnya kesembuhan nggak terjadi, tapi hmm, kekuatan Tuhan berikan, hmm, hmm, ya kan ya, ya, sampai akhir menutup mata, hmm, tetap setia. hmm, hmm, Itu keren kan? ya, ya. Gitu. Tadi Pak Beni katakan bahwa kita harus mempunyai belas kasihan seperti Tuhan Yesus juga memiliki belas kasihan ketika dia melihat orang-orang yang berjalan tanpa ada arahan, tanpa ada bimbingan, boleh dikatakan. Tetapi ada hal-hal lain Pak ketika kita berkhotbah kepada mereka yang sedang sedih yang perlu kita perhatikan sebagai seorang pengkhotbah? Saudara, kalau saya boleh sarankan beberapa tips ya. Ya, Kalau ingin berkhotbah pada orang-orang yang mengalami kesedihan, pilihlah teks-teks Alkitab yang memang mempunyai bobot ke sana hmm, atau isi pesan ke sana ya, yang tentang kesedihan. Misalnya, saudara ya, hmm, yang saya catat nih, saudara, ada hmm, teks-teks Alkitab yang bisa pada akhirnya nanti memberi kekuatan hmm, hmm, untuk kita pakai menghibur orang-orang yang kesepian itu. hmm, hmm. Ya, sebentar saudara ya, saya perlihatkan pada saudara nih. Iya, silakan Pak. Misalnya 2 Korintus 1 Hmm, ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, hmm, Bapa belas kasihan dan Allah segala penghiburan. hmm. Dia menghibur kita dalam segala penderitaan kita,
sehingga kita dapat menghibur mereka yang berada dalam segala jenis penderitaan. Jadi kita tunjukkan pada mereka, ini bagian bagus sekali, bahwa Bapak itu Bapak yang berbelas kasihan. Dia sumber penghiburan, dia tidak pernah meninggalkan kita. Ayat yang terkenal lagi misalnya kita angkat Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Bahkan aku akan menolong engkau. Bahkan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada 5 kata kerja tuh yang luar biasa. Aku menyertai, aku meneguhkan, aku menolong, aku memegang, aku akan memberikan engkau kemenangan. Ini kalau dikhotbahkan betul-betul sangat menghibur buat orang yang sedang mengalami kesedihan. Mazmur 34 ayat 18, empati sekali. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Dan dia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Aduh, Mazmur 23 ayat 4. Banyak sekali nih Pak Kian. Jadi pilihlah ayat-ayat yang memang bisa nempel. Mempunyai bobot yang punya kesamaan. Jadi dalam pemilihan ayat saja, kita harus memang betul-betul punya kepekaan. Tentu nanti kita akan eksegesis, bukan? Lalu bukan cuma ayat-ayat itu kontennya bisa menghibur dan menguatkan, tetapi kalau perlu punya kandungan emosi atau patos yang serupa, yang cukup kuat bobotnya. Ya, patos itu kandungan emosional, saudara. Bukan cuma doktrinal isinya, tapi ada muatan emosi, terutama kalau ini berbentuk narasi atau berbentuk mazmur, khususnya mazmur ratapan. Keren sekali nanti. Lalu saya juga berpikir tentang struktur khotbah, Pak Kian. Ya, kalau struktur khotbah, saudara, saya kira kalau dari pendahuluan, tentu saja teori lama kita harus buka dengan topik, dengan kalimat-kalimat atau pendahuluan yang sama dengan topiknya, bukan? Itu sudah umum. Namun yang saya ingin beritahu lagi, saudara, adalah berilah sebuah contoh atau 2 buah contoh orang yang mengalami tentang kesedihan. Tapi contoh 1 atau 2 contoh-contoh pendek harus mengandung patos yang luar biasa. Misalnya kita begini. Berapa banyak di antara kita yang pernah merasa ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi? Berapa banyak? Kalau boleh saya lanjutkan lagi pertanyaan saya. Saat saudara merasa ditinggalkan seperti itu, apa gambaran saudara atau perasaan saudara? Ketika saudara berada sendirian di kamar saudara dan teringat kepada orang yang saudara kasihi itu. Nah, ini mengandung patos. Pertanyaan-pertanyaan yang nampaknya ringan ini sesuai dengan tema, relevan dengan pendengar, ada unsur patosnya. Nah, setelah itu pendahuluan itu sudah mengena, baru dibawa ke relevansi dalam kehidupan mereka. Misalnya, apakah saudara mengalami kebingungan? Apakah saudara seringkali menangis ketika mengingat dia? Apakah saudara gali terus perasaannya? Sampai kayak orang konseling nih. Ian, digali oleh konselor yang pandai sampai terus terungkap. Nah, pengungkapan perasaan ini perlu agar beban itu terangkat dulu. Agar bejana yang penuh dengan, katakan ya, dengan sampah, dengan air yang jelek itu dikeluarkan, dimuntahkan, sebelum nanti kita mengisi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagi saya yang paling menarik adalah ketika kita masukkan cerita waktu menjelaskan firman itu. Kalau bentuknya narasi bagus sekali, ya. Baru setelah kita menjelaskannya, ingat saudara, jangan terlalu banyak kecenderungan kita menjelaskan secara teknikal. Kecuali penting sekali. Yang nggak penting, nggak usahlah bahasa ini asalnya dari mana, tensisnya dari mana. Nah, itu menghambat alur emosi yang sudah dirasakan oleh pendengar. Kita ambil kesimpulannya saja. Lalu kalau bisa masuk ke kristosentris. Tunjukkan sisi kemanusiaan Yesus. Yang betul-betul juga mengalami pencobaan, penderitaan yang sama. Tapi dia tidak jatuh.
Dialah imam besar agung yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan Betul. dia punya jalan keluar. Hmm. Lalu setelah kristosentris saya membayangkan, yuk beri ilustrasi. Nah ilustrasinya jangan dari antah barantah, Ya. dari dunia lain, tapi dari dunia keseharian aja. Yang juga cerita tentang kesendirian, kesepian, kesedihan gitu. Nah di sini tempatnya kalau kita sempat memasukkan kesaksian pribadi kita. Lalu tiba aplikasi, Pak Kian, Ya. yang saya bisa bayangkan, aplikasi itu dikatakan dengan lembut. Nggak perlu teriak-teriak dalam khotbah yang menghibur. Selembut hati seorang bapak yang menasihati anak remaja yang dikasihinya. Selembut hati seorang ibu yang menasihati anak putrinya, gadisnya, yang ingin meninggalkan rumah bersama laki-laki yang tidak jelas. Dipeluknya dengan air mata. Ibu itu bisa berkata, "Mama sayang kamu, nak. Percayalah, tinggallah sama mama, jangan pergi." Nah, seperti itulah perasaan pengkhotbah itu harus nempel dengan kalimat aplikasinya. Sehingga bisa dirasakan itu mewakili perasaan Bapak surgawi. Tutuplah dengan kesimpulan yang jelas, penegasan lagi bahwa orang-orang yang mengalami kesedihan itu gak pernah ditinggalkan Bapak. Walaupun Bapak gak kelihatan, Bapak selalu ada. Menyimpan air mata mereka di kirbatnya. Itu artinya tetap diingat. Orang lain boleh melupakan, mengabaikan, tapi Bapak tetap menjadi Bapakmu yang menggendong engkau. Seusia apapun kita tetap anak-anak di depan Bapak. Betul, betul. Dan Gitu ini Pak Kian kira-kira. betul-betul merupakan sebuah rangkuman atau sebuah kumpulan daripada segala macam pelayanan pastoral yang sudah pernah kita lakukan, dengan kata lain begitu ya, baik itu pastoral secara one to one atau juga kepada keluarga, kepada orang-orang yang baru kehilangan dan lain sebagainya. Dan kelihatannya pengkhotbah yang memang bisa mendaratkan ini semua adalah pengkhotbah yang memang juga pernah mengalami, dan bukan mengalami tetapi membantu orang lain juga melalui hal-hal yang sulit ini nih, Kak. Kelihatannya seperti itu ya, Pak ya. Iya. Ya. Wow, terima kasih banyak nih Pak Beni sudah memberikan kejelasan kepada kita mengenai hal tersebut. Dan ini juga satu catatan untuk kita, karena tidak lama lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal yang penuh dengan semangat sukacita, semangat bersyukur, rasa syukur dan lain sebagainya. Tetapi di tengah-tengah kita ada orang-orang yang mengalami penghiburan seperti ini. Ada tips Pak, kira-kira Pak, kepada para pengkhotbah di masa Natal ini untuk bisa sensitif kepada mereka yang sedang sedih, kepada mereka yang sedang kehilangan orang yang dikasihi. Bagaimana nih Pak caranya Pak? Sedangkan tema Natal rata-rata yang kita tahu adalah tema sukacita. Iya. Nah, saudara, Natal event yang khusus bagi orang Kristen penuh dengan kenangan, betul gak? Bisa jadi tahun lalu ada seorang bapak yang masih merayakan Natal atau datang ibadah dengan istrinya. Tahun ini istrinya sudah tidak ada. Atau banyaklah kisah seperti itu, bukan? Juga para pemuda-pemudi yang kehilangan kekasih, kehilangan bisa jadi putus, kehilangan bisa jadi benar-benar meninggal dunia. Oh, pokoknya banyak ya orang-orang yang sedih itu ketika Natal itu benar-benar hancur hatinya. Nah, memang berita Natal harus fokus pada Kristus, terutama sejarah penebusan itu kan redemptive history. Allah memenuhi janjinya akan datangnya juru selamat. Tapi, saudara, berita itu disebut juga berita besar, bukan? Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Pertama, tentu saja kita akan mengabarkan bahwa kesukaan besar bagi seluruh bangsa itu bersangkut paut dengan pembebasan dosa, dengan datangnya Sang Juru Selamat. Tapi kemudian kita bisa pamerkan bahwa Juru Selamat itu Juru Selamat yang punya perhatian terhadap kesulitanmu, kesulitanku. Kesulitan kita yang terjebak dosa atau perbuatan kita sendiri yang mendatangkan murka Allah, hukuman Allah. Dia mau mengganti. Jangan lupa loh saudara, kata bersukacitalah karena hari ini telah lahir bagimu. Dia penghibur, dia Raja Damai, dia Bapa yang kekal. Nah, pamerkanlah kasih Yesus atau atribut Yesus itu pada waktu kita berkhotbah. Hiburlah mereka yang sedang dalam kesedihan. Setelah fokusnya pada sejarah penebusan,
tentu saja kita bisa masuk. Dia memperhatikan orang-orang yang dalam kedukaan, kesedihan. Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Bukankah dia disebut Immanuel? Tetap bisa menghibur juga kan Pak Kian, tanpa kehilangan berita Natal. Iya. Dan kita tidak harus terjebak dengan hanya sekedar berita sukacita, tetapi kita juga bisa menekankan bagaimana Allah adalah Allah yang memang hadir, ada di tengah-tengah kita, bersama-sama dengan kita. Dia Allah Immanuel. Wow, ini sesuatu pencerahan yang luar biasa ini Pak Beni. Kita bersyukur sekali, dan saya bersyukur setiap kali bicara dengan Pak Beni ada sesuatu yang baru yang boleh kita catat, dan kita bersyukur sekali buat hal ini, dan kita terus berdoa supaya para pengkhotbah boleh lebih sensitif lagi untuk setia kepada firman Tuhan, tetapi juga untuk bisa sensitif terhadap keperluan-keperluan pastoral yang ada di antara jemaatnya. Nah Pak, sebelum kita menutup pembicaraan kita Pak, apakah ada closing statement yang Pak Beni ingin berikan kepada para pengkhotbah, khususnya di dalam topik ini, bagaimana berkhotbah kepada mereka yang sedang ada di dalam kesedihan? Ya, saudara, kalau boleh saya mempunyai closing statement yang bermanfaat bagi saudara. Dalam berkhotbah, taruhlah belas kasihan kita untuk menolong para pendengar kita. Bukan asik sendiri memamerkan apa yang kita punyai, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, yaitu pemahaman teologis kita. Agak percuma, saudara, kalau kita tidak menolong mereka. Hiburlah mereka, peganglah mereka, angkatlah mereka dengan firman yang kita beritakan. Karena kita diundang oleh Bapa untuk berbelas kasihan kepada mereka. Itulah closing statement saya. Semoga berguna buat kita semua. Terima kasih banyak Pak Beni buat waktunya. Kita bersyukur. Pak Beni bisa tolong tutup pembicaraan kita dalam doa, dan tolong doakan khususnya kepada para pengkhotbah, dan secara lebih khusus lagi pada waktu Natal ini yang tidak lama lagi, supaya mereka juga bisa menyampaikan kabar sukacita dan juga bisa berempati dan bisa memberikan penghiburan kepada mereka yang sedang bersedih. Terima kasih Pak, silakan. Ya, mari kita berdoa saudara. Bapak, terima kasih untuk percakapan singkat tentang firman-Mu dan cara berkhotbah kepada orang-orang yang sedang mengalami kesedihan. Tuhan, sadarkan selalu kami dalam kamar persiapan kami. Ketika kami mempersiapkan khotbah-khotbah kami, ada banyak jemaat-Mu yang datang pada saat kami berkhotbah, yang penuh dengan duka cita, keputusasaan, rasa tidak berharga, tidak ada pengharapan. Tuhan, dari manakah mereka bisa mendatangkan penghiburan, kekuatan, restorasi, dan berpengharapan kembali di dalam Tuhan kalau bukan dari firman-Mu? Ada begitu banyak ayat-ayat firman-Mu yang menegaskan bahwa Engkau adalah Allah penghibur, benteng perlindungan yang teguh, tempat orang berharap, yang putus asa diteguhkan kembali. Izinkan kami Tuhan untuk boleh menaruh perhatian pada ayat-ayat seperti ini, untuk menghibur jemaat-Mu yang mengalami kehidupan yang semakin lama semakin berat. Pada akhirnya kami juga harus berkaca pada kehidupan kami. Tidak selalu kami berjalan dengan teguh, tidak selalu kami bersuka cita. Ada air mata, ada kesulitan, ada kesendirian, ada kesepian. Tapi firman-Mu yang meneguhkan kami. Oleh karena itu kami ingin bagikan juga pada jemaat-Mu agar mereka sungguh-sungguh dipulihkan lagi. Bapak, terima kasih menjelang Natal pun Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang akan beserta dengan umat manusia setelah Natal itu. Dan Engkau telah membuktikan diri-Mu ribuan tahun. Engkau yang telah menjadi manusia, Engkau menerima hukuman manusia, Engkau juga mati dan bangkit, dan Engkau akan berjanji akan setelah naik datang kembali. Karena itu Tuhan, biarlah kami memberitakan Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang selalu beserta dengan umat-Mu. Biarlah berita Natal yang kami katakan menjadi sumber kekuatan bagi jemaat-Mu dan juga bagi diri kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Pendeta Kian Kholik yang punya beban untuk ngopas seperti ini. Biarlah Tuhan terus memakainya, menjaga pelayanannya, memperbesar pelayanannya untuk menjadi berkat bagi semua orang dan juga keluarganya. Berkati. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.